Judul jurnal yang kedua, teknik pengambilan keputusan dalam menentukan model manajemen pendidikan menengah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Endani Salmanalu dengan NPM 1811033. Nama saya Rupina Situmorang, NPM saya 1811093. Nama saya Erika Natalia Utabarat dengan NPM 1811070. Nama saya Aurisa Sabila dengan NPM 1811057. Nama saya Uswatuna Sana dengan NPM 1811025 dan teman kami Sri Handayani dengan NPM 1811095. Review jurnal yang pertama, judul Aplikasi Teori Pemainan pada Perancangan Pola Kerjasama yang Adil dalam Pengelolaan Irigasi di Tingkat Petani. Jurnal Bisnis dan Manajemen, volume dan halaman, volume 29, halaman 217 sampai 236. Tahun Oktober 2011. Penulisan yang pertama Bambang Juanda, yang kedua Lu Putu Suciati. Review yang pertama Erika Natalia Hutabarat, NPM 181100370. Yang kedua Indah Misel Manalu 1811033. Yang ketiga Uswatun Hasana 1811025. Yang keempat Audrey Sasabila 1811027. Yang kelima Ropina Situmorang 1811090. Yang keenam Sri Handayani 1811095. Tanggal review yaitu tanggal 11 Januari 2022. Masalah dan fenomena penelitian. Kabupaten Karawang dikenal sebagai lumbung padi nasional yang terletak di hilir das Citarum. Karakteristik tanah di Kabupaten Karawang yang berstruktur lengket dan kering menandakan bahan organik rendah dengan kandungan mikroorganisme kurang menjadi salah satu alasannya penerapan pola budidaya yang ramah lingkungan. Permasalahan lain adalah penggunaan air yang cenderung boros sehingga keterbatasan air seringkali menjadi kendala. Oleh karena itu, sejak tahun 2010 ini, pemerintahan melalui dana percepatan program dengan MOAN, ABD, dan juga melalui Dirjen PLA, melakukan pendampingan intensif budidaya padi ramah lingkungan. Metode SRI di Karawang adalah program yang sedang gencar diintensifkan oleh ICW. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendorong agar bertindak dan berbuat sesuatu untuk tujuan tertentu, seperti pengelolaan lahan dengan metode SRI. Yang selanjutnya, metode penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah petani pada masing-masing daerah imigrasi di Kabupaten Karawang dan Cianjur yang dipilih secara purposif. Kemudian objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas DSPA atau Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur, Balai PSDA atau Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum, Perum Jasa Tirta II, Balai Pengelolaan DAS Citarum Cirawang. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder ditunjang berbagai literatur pendukung. Data sekunder berupa kumpulan data, laporan, dan dokumen serta publikasi yang diterbitkan oleh instansi terkait seperti Dinas PSDA, Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur, Balai PSDA, Pengelola dan Sumber Daya Air Citarum, Parum Jasa Tirta II, Balai Pengelola Das Citarum Ciliwung, Badan Pusat Statistika, Direktorat Jenderal Pengelola Sumber Daya Air, Departemen PU Dinas Pertanian pada 2 kabupaten. Berbagai jurnal materi
seminar dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara secara semi terstruktur dilakukan dengan para narasumber untuk menggali data primer terkait melalui survei menggunakan instrumen kuesioner dan FGD dengan petani sampel dari 2 sistem irigasi. Hasil penelitian sistem insentif bagi kelembagaan agar mendukung metode SRI adalah penerapan tarif e-fair yang fair berdasarkan sistem remunerasi dengan mempertimbangkan aspek kondisi saluran irigasi, kesepakatan tanam dan penerapan metode budidaya hemat air. Tarif e-fair yang fair di Kabupaten Cianjur berkisaran antara 96.667 sampai 110.000 per hektar per musim tanah, dan di Kabupaten Karawang berkisaran antara 41.667 rupiah sampai 48.333 rupiah per hektar per musim tanam. Kerjasama yang saling menguntungkan dengan hasil perolehan tertinggi terjadi ketika Perum Jasa Tirta II, pemerintah daerah kabupaten dan tani menerapkan strategi hemat air, penggunaan metode irigasi, kekuatan penelitian. Kami dari pihak reviewer menemukan kelebihan dalam jurnal ini adalah menggunakan data informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Kelemahan penelitian, kami dari pihak reviewer menemukan kelemahan dalam jurnal ini ialah tidak adanya batasan-batasan masalah dan sasaran dari kami. Seharusnya dalam jurnal ini harus disertai dengan batasan masalah, sehingga pembaca lebih mudah untuk mengetahui secara rinci mengenai topik permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini. Review Jurnal 2, Teknik Pengambilan Keputusan dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. Jurnal Manajemen Pendidikan, volume dan halamannya, volume 4 nomor 2 dan halaman 135 sampai 145. Tahun Desember 2017. Penulis pertama Budi, kedua Nurkolis, dan yang ketiga Suwarno Widodo. Reviewer 1. Erika Natalia Utabarat, NPM 18110370. Yang kedua Indah Misel Manalu dengan NPM 18110333. Dan yang ketiga Uswatun Hasana, NPM 18110295. Dan yang keempat Audrey Salsabila, NPM 18110257. Yang kelima Robina Situmorang 18110090, dan yang keenam Sri Handayani dengan NPM 18110095. Tanggal 11 Januari 2022. Masalah atau fenomena penelitian, yaitu masalah atau fenomena dalam penelitian ini adalah bagaimanakah model manajemen pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk menjaga hubungan kerjasama dengan pemerintah kabupaten atau kota guna berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan menengah, efisiensi operasional pendidikan, dan kemudahan operasional pendidikan. Subjek penelitian, pengumpulan data melalui Focus Group Discussion atau FGD dengan 9 orang ahli manajemen pendidikan yang direkam dengan video. Objek penelitiannya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah membuat program pelatihan penulisan karya ilmiah sebagai pengembangan keprofesian untuk guru pendidikan menengah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif, pengumpulan data melalui Focus Group Discussion atau FGD dengan 9 orang ahli manajemen pendidikan yang direkam dengan video. Data dilengkapi dengan 10 undang-undang dan kebijakan pemerintah terkait manajemen pendidikan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, para guru SMK masih mengalami kendala dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kendalanya antara lain kendala waktu, dana, usia, sarana prasarana, motivasi, kebijakan pimpinan, dan akses jaringan internet.
Berdasarkan kenyataan ini, maka pemerintah provinsi perlu memprogramkan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru SMA dan SMK. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa belum seluruh guru SMK dapat melakukan kegiatan ilmiah, terutama menulis karya ilmiah. Sementara itu, forum peningkatan kompetensi profesional sangat tinggi pengaruhnya pada pengembangan profesi guru. Sudah sepantasnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah membuat program pelatihan penulisan karya ilmiah sebagai bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan guru pendidikan menengah. Kekuatan penelitian. Kami dari pihak reviewer menemukan kelebihan dalam jurnal ini adalah menggunakan data informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Kelemahan penelitian. Kami dari pihak reviewer menemukan kelemahan dalam jurnal ini ialah tidak adanya batasan-batasan masalahnya, dan saran dari kami seharusnya dalam jurnal ini harus disertai dengan batasan masalahnya, sehingga pembaca lebih mudah untuk mengetahui secara rinci mengenai topik permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Selamat pagi.